selamat datang kembali. Di video kali ini saya akan mencoba membahas mengenai forward dan future contract serta swap. Nah, instrumen keuangan salah satu yang paling penting sering dipakai di hedging itu yaitu forward contract dan future contract. Keduanya punya konsep dasar yang sama, yaitu kontrak untuk membeli atau menjual suatu aset di masa depan dengan harga yang ditentukan hari ini. Tujuannya adalah melindungi diri dari risiko perubahan harga di masa depan. Contohnya begini, sebuah perusahaan impor ingin membeli bahan baku 3 bulan lagi. Kalau harganya naik, biaya akan membengkak. Jadi perusahaan bisa membuat kontrak forward. Harga disepakati hari ini, pembeliannya dilakukan nanti. Itu contoh sederhana hedging dengan forward. Nah, lalu apa bedanya dengan future contract? Kalau forward bersifat customized, artinya perjanjiannya dilakukan secara private antar dua pihak, biasanya perusahaan dengan bank atau pemasok. Sedangkan future contract bersifat standar diperdagangkan di bursa resmi seperti bursa berjangka. Jadi aturannya sudah baku dan lebih transparan. Perbedaan yang paling mencolok, forward punya resiko lebih besar karena tidak ada lembaga penjamin, sedangkan futures jauh lebih aman karena ada clearing house yang menjamin transaksi. Secara singkatnya, forward fleksibel, private resiko tinggi, futures standar di bursa dan resiko lebih rendah. Jadi forward dan futures ini keduanya membantu bisnis dan investor melindungi diri dari resiko fluktuasi harga. Perbedaannya hanya pada tempat perdagangan dan tingkat standarisasi kontrak. Nah, yang kedua tentang swap. Instrumen derivatif yang tidak kalah penting yaitu swap. Swap adalah perjanjian antara dua pihak untuk menukar arus kas di masa depan, biasanya berkaitan dengan suku bunga atau mata uang. Tujuannya untuk mengurangi resiko keuangan dan menyesuaikan kebutuhan pendanaan perusahaan. Contohnya begini, perusahaan A memiliki pinjaman dengan bunga tetap, sedangkan perusahaan B punya pinjaman dengan bunga mengambang. Kalau kondisi pasar berubah, bunga tetap mungkin merugikan perusahaan A, dan bunga mengambang mungkin merugikan perusahaan B. Jadi mereka melakukan interest rate swap, saling menukar jenis bunga agar sama-sama diuntungkan. Ada juga currency swap, yaitu pertukaran arus kas antar mata uang. Misalnya perusahaan di Indonesia dan Jepang saling menukar pembayaran dalam rupiah dan yen untuk mengurangi resiko kurs. Swap banyak dipakai di perusahaan besar dan institusi keuangan untuk mengurangi resiko bunga atau nilai tukar, menstabilkan arus kas, menekan biaya pendanaan. Tapi yang perlu diingat, swap hanya cocok untuk pihak yang benar-benar memahami perhitungan resiko karena kontraknya jangka panjang dan kompleks. Simpulannya, swap adalah strategi keuangan tingkat lanjut yang membantu perusahaan mengelola resiko dengan menukar arus kas sesuai kebutuhan. Dengan pemahaman yang baik, swap bisa menjadi alat yang sangat berguna untuk stabilitas keuangan perusahaan. Terima kasih sudah menonton. Jika bermanfaat, sampai ketemu di materi selanjutnya. Bye!